Halo Infopreneurs, kita bertemu kembali ya di channel ini. Pada kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tata cara pengajuan PKKPR melalui proses verifikasi dan penilaian, khususnya untuk wilayah yang belum tercakup dalam RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Sebagaimana kita tahu ya, sebagian besar wilayah di Indonesia ini kayaknya 80-90%-nya itu masih belum tercakup dalam RDTR. Sehingga untuk pengajuan persyaratan dasar tata ruang untuk badan usaha, meskipun itu skala usahanya adalah mikro, kecil atau menengah, sudah tidak bisa lagi terbit secara otomatis. Semuanya akan melalui proses verifikasi dan penilaian oleh Dinas Tata Ruang, Kantor Pertanahan, dan juga oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh ya Infopreneurs, sebagai informasi saja ya, skema proses verifikasi ini perkiraan baru mulai efektif itu sejak awal Januari di tahun 2026 ini. Sebelumnya memang di OSS itu sempat mengalami stagnasi proses, yaitu saat awal-awal diintegrasikannya PP 28 tahun 2025 ini di OSS, yaitu antara periode awal November hingga akhir Desember 2025. Jadi hampir selama 2 bulan tersebut banyak sekali pelaku usaha yang mengeluhkan pengajuan PKKPR-nya selalu tertolak oleh sistem ataupun mengalami mandek, yaitu tidak adanya perubahan status verifikasi di akun OSS-nya. Sekarang kita sedikit bersyukurlah karena setidaknya untuk saat ini tuh pengajuan PKKPR di daerah yang belum ada RDTR sudah bisa diproses melalui skema verifikasi dan penilaian PKKPR yang tentunya membutuhkan waktu tunggu dan juga tentunya ada biaya PNBP yang harus dibayarkan ke negara serta biaya-biaya lain yang perlu kita keluarkan dalam proses tersebut. Namun demikian, hingga saat ini masih juga banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses ini, terutama dalam masa tunggu verifikasi KKPR yang terkadang masih lama proses verifikasinya. Entah itu karena kendala di server OSS-nya ataupun masalah teknis di petugas verifikator yang ada di instansi Dinas Tata Ruang. Jadi di sini sekaligus saya ingin memberikan saran nih pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM dan juga Kementerian ATR BPN agar dapat memperbaiki berbagai kendala dalam proses verifikasi PKKPR di OSS ini sehingga proses penilaian PKKPR itu dapat dilakukan lebih cepat dan juga tidak membingungkan pelaku usaha. Kemudian dari sisi server OSS juga perlu dilakukan pembenahan ya karena masih sering sekali terjadi gangguan server. Jadi saya kira hal ini sangat penting ya karena itu dapat memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi. Tidak hanya bagi skala usaha besar tapi juga bagi pelaku usaha UMKM yang kita tahu ya merupakan pendorong utama perekonomian di Indonesia. Oh ya, saya juga sering melihat nih ada banyak sekali iklan ataupun jasa konsultan perizinan yang mempromosikan PKKPR terbit otomatis tanpa melalui proses verifikasi dan penilaian. Nah, terkait ini nih, saya ingin menyarankan kepada Infopreneurs agar sebaiknya proses ini dihindari, terutama bagi yang pengajuan berbadan usaha. Mengapa? Karena ini bisa saja nantinya berdampak pada legalitas usahanya. Saya seringkali menemukan pelaku usaha yang pernah memakai jasa nembak PKKPR. Ini akhirnya harus mengulangi lagi proses pengajuan PKKPR-nya karena ketika itu dilakukan pengecekan di Dinas Tata Ruang, pengajuannya tersebut tidak ditemukan dalam sistem OSS ataupun di sistem Gistaru. Jadi sekali lagi saya sarankan pilihlah jalur yang aman meskipun ya itu akan memakan waktu. Untuk itu, informasi di video ini mungkin akan sangat berguna bagi para pelaku usaha, terutama yang berbentuk badan usaha yang saat ini baru akan mengajukan pembuatan NIB ataupun yang ingin menambahkan KBLI baru di NIB-nya. Yang mana kita tahu ya, tahapan paling awal yaitu harus memiliki persyaratan dasar, yaitu kesesuaian tata ruang yang dibuktikan dengan adanya PKKPR. Oke deh, kalau begitu langsung saja ya kita akan bahas mengenai bagaimana sih tata cara pengajuan PKKPR melalui skema verifikasi untuk wilayah yang belum tercakup RDTR. Check this out. Kita mulai dengan menginput password dan username akun OSS kita. Sekarang kita sudah berada di tampilan awal website OSS.
Pertama, kita mulai dengan mengklik perizinan berusaha, lalu kita pilih lokasi usaha. Kemudian muncul daftar lokasi usaha. Jika sebelumnya kita sudah pernah menambahkan lokasi usaha, maka di sini akan muncul ya daftar lokasi usaha kita. Namun, jika belum ada atau belum pernah menambahkan lokasi usaha, maka kita bisa pilih kotak biru tambah lokasi dan lakukan penambahan lokasi usaha dengan mengupload poligon seperti yang sudah saya contohkan di video sebelumnya. Oke, untuk contoh kali ini saya sebelumnya sudah menambahkan lokasi usaha ya. Jadi tinggal melanjutkan saja untuk mengisi detail kegiatannya. Langsung saja kita klik lihat detail seperti pada gambar. Lalu akan muncul data posisi lokasi. Pastikan ya kita sudah memiliki posisi lokasi yang benar. Kemudian kita klik kotak kecil yang ada di sudut atasnya. Lalu pilih lengkapi detail kegiatan. Setelah itu akan muncul tampilan berikut di mana data lokasi usaha sudah terisi secara otomatis. Pada pilihan kita pilih saja tidak ya seperti pada gambar. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pengisian jenis kegiatan dan bidang usaha. Pada kotak jenis kegiatan usaha, kita pilih kegiatan usaha utama. Lalu pada kotak bidang usaha, kita masukkan kode KBLI untuk usaha kita. Sebagai contoh, di sini usaha yang akan dilakukan adalah KBLI 36001, yaitu usaha pengambilan air, penjernihan dan penyaluran air minum. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan, kita melihat pilihan yang muncul ya, dan kita pilih yang paling sesuai dengan lingkup kegiatan usaha kita. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih kotak tambah bidang usaha. Kita lihat proses verifikasi RDTR sedang berjalan. Akan muncul notif RDTR tidak tersedia. Di sini tidak perlu panik ya, kita klik saja mengerti. Lalu kita kembali lagi ke tampilan seperti berikut dan langsung saja kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita lihat pada kotak daftar bidang usaha sudah terisi secara otomatis ya. Lalu pada kotak nama usaha ini kita isikan nama usaha atau kegiatan yang akan kita jalankan. Bisa kita isikan nama produk dilengkapi dengan brand kita. Misalnya produksi saus cap gadis desa. Itu contoh saja ya. Lalu kita pilih isian ya untuk status lahan. Dan untuk status kepemilikannya kita sesuaikan dengan kondisi usaha kita ya. Di sini sebagai contoh kalau lahan adalah milik sendiri. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita diminta menginputkan data-data terkait kepemilikan lahan. Kita scroll dulu untuk memunculkan isian yang lain. Nah, sekarang kita mulai isikan nama penerbit dokumen. Misalnya, kita bisa menginputkan sertifikat hak milik dari BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Lalu kita inputkan nomor dokumen. Kita input juga tanggal terbit dokumen tersebut. Untuk tanggal habis masa berlaku bisa kita kosongkan saja ya jika tidak ada informasinya. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini juga kita diminta untuk mengupload file bukti kepemilikan lahan kita. Jadi untuk sertifikat tanah lokasi usaha kita pastikan sudah di-scan dan di-save ke format PDF ya. Lalu kita uploadkan ke sini. Kemudian kita inputkan juga isian luas lahan sesuai yang tertera dalam dokumen sertifikat kita dan kita pilih satuan meter persegi. Kita scroll lagi ke bawah. Perhatikan pada pertanyaan bagaimana kondisi lokasi usaha Anda. Di sini kita pilih saja yang paling bawah ya, yaitu tidak termasuk kondisi di atas. Perhatikan pada kotak paling bawah muncul notif permohonan Anda termasuk penilaian KKPR dan akan diverifikasi oleh Dinas Tata Ruang. Lalu kita klik kotak selanjutnya di sisi kanan bawah. Sekarang kita masuk ke pengisian data bangunan. Di sini kita diminta untuk menguploadkan rencana teknis bangunan. Nah, yang perlu diupload di sini maksudnya adalah layout rencana bangunan lokasi usaha kita. Misalnya nih, usaha kita ada di ruko.
Tentunya ruko tersebut pada awal pembangunannya memiliki gambar rencana bangunan. Maka itulah yang perlu kita upload, atau jika kita belum memiliki, maka bisa minta tolong ke arsitek yang mempunyai keahlian dalam menggambar bangunan ya. Saya sangat menyarankan data ini diisi dengan benar karena ini akan dilakukan verifikasi atau pengecekan data oleh Dinas Tata Ruang. Jika dianggap gambar teknis bangunan yang kita upload tidak sesuai, maka bisa saja permohonan kita ditolak dan kita akan diminta untuk mengupload kembali gambar rencana teknis bangunan yang benar. Lalu di bawahnya ada pertanyaan, apakah membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha ini? Di sini karena bangunannya sudah ada, maka kita pilih tidak. Namun bagi yang bangunannya belum ada bisa memilih ya. Dan nanti akan melakukan pengisian yang lebih detail mengenai rencana bangunan. Selanjutnya kita klik proses. Selanjutnya muncul tampilan berikut. Di sini dapat kita lihat pada tab persyaratan dasar, status persetujuan KKPR penilaian adalah menunggu verifikasi persyaratan. Kita coba klik menunggu verifikasi persyaratan untuk melihat isiannya. Lalu tampil pop-up yang berisi informasi data lanjut ke proses selanjutnya. Artinya di sini kita tinggal menunggu ya, karena data kita sudah masuk ke sistem OSS dan akan dilakukan verifikasi berkas oleh Dinas Tata Ruang dan juga dari Dinas PTSP setempat. Nah, setelah menunggu sekitar 3 atau 4 hari kerja, kita coba cek lagi perkembangan pengajuan PKKPR kita di OSS ya. Seperti biasa, kita memilih lagi perizinan berusaha, lalu klik kegiatan usaha. Lalu akan muncul daftar kegiatan usaha yang sudah kita ajukan atau yang prosesnya sedang berjalan. Kita tinggal pilih saja ya usaha yang sedang kita proses pengajuan PKKPR-nya. Jika di sini pengajuan usaha kita banyak, mungkin akan sedikit membingungkan. Kuncinya adalah dengan kita menandai nomor kegiatan usahanya. Setelah kita menemukan yang sesuai, maka langsung saja kita klik detail perizinan yang ada di sisi kanan. Berikut pada tampilan tab persyaratan dasar dapat kita lihat status pengajuan KKPR penilaian tertulis dokumen lengkap. Ini berarti sudah ada perbedaan status dari sebelumnya yang masih tertulis menunggu verifikasi persyaratan. Nah, bagi teman-teman yang telah menunggu 3-4 hari kerja namun statusnya belum berubah, yaitu masih tertulis menunggu verifikasi persyaratan, maka saya sarankan untuk mendatangi kantor Dinas PUPR atau kantor DPM PTSP di wilayah kabupaten atau kotanya masing-masing untuk dapat dilakukan pengecekan secara langsung oleh petugas di kantor tersebut. Jadi meskipun OSS ini sistemnya semua serba online, namun tetap hal-hal offline seperti datang ke kantor instansi masih tetap diperlukan ya. Ini karena biasanya kendala itu ada di keterbatasan petugas verifikator di instansi tata ruang yang mungkin saja sudah menumpuk pengajuan yang harus mereka verifikasi. Oke, kembali lagi ke proses ini. Karena di sini status kegiatan yang saya ajukan sudah ada perubahan, yaitu tertulis dokumen lengkap, maka langsung saja kita klik tulisan tersebut untuk memunculkan rinciannya. Lalu tampil pop-up yang berisi informasi riwayat pengajuan PKKPR kita. Dapat kita lihat pada pengajuan tanggal 21 Januari tertulis menunggu verifikasi persyaratan, dan pada tanggal 26 Januari dokumen telah dinyatakan lengkap. Karena statusnya di sini sudah lengkap, maka kita perlu mengecek informasi pembayaran PNBP. Kita klik dulu kembali. Lalu di sini kita perlu copy nomor kegiatan usaha seperti pada gambar ya. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian usaha kita di menu pelacakan nanti. Setelah kita copy, kita lakukan paste pada file Word kosong ya untuk menyimpan sementara nomor kegiatan usaha kita. Lalu kita kembali ke OSS dan kita klik perizinan berusaha. Lalu klik kelola usaha dan kita cari pelacakan. Dan kita klik pelacakan perizinan berusaha. Lalu muncul tampilan berikut, yaitu rekapan dari seluruh pengajuan kegiatan kita yang mana di sini dapat kita telusuri status pengajuannya. Sekarang kita coba manfaatkan menu kolom pencarian ya untuk memudahkan kita menemukan pengajuan usaha kita.
Karena jika pengajuan usaha kita banyak, maka tentu akan cukup membingungkan memilih mana pengajuan yang sesuai. Tapi jika pengajuannya hanya 1 atau 2, tentu mudah saja kita memilihnya. Langsung saja kita klik cari dan kita pilih nomor kegiatan usaha. Kita buka lagi file Word tempat kita menyimpan nomor kegiatan usaha tadi, lalu kita copy. Kemudian kita pastekan nomor kegiatan usaha tersebut pada kolom isian yang tersedia. Lalu kita klik cari. Otomatis akan muncul kegiatan usaha yang ingin kita lacak statusnya. Perhatikan nomor kegiatan usahanya sudah sesuai ya. Lalu kita klik tanda panah kecil di sisi kanan. Lalu akan muncul kotak biru bertuliskan lacak status permohonan. Langsung saja kita klik, lalu muncul tampilan hasil pelacakan seperti berikut. Kita lihat pada bagian bawah ada kotak log PNBP dan lacak status Gistaru. Kita pilih yang log PNBP. Nah, sudah muncul informasi PNBP atas pengajuan PKKPR penilaian untuk lokasi usaha kita. Tertera informasi mengenai kode billing, tanggal kode billing, tanggal kadaluarsa, dan nominal PNBP yang harus kita bayarkan. Pada contoh ini dapat dilihat nominal PNBP yang harus dibayarkan adalah Rp447.672. Nilai ini tentu tidak sama ya antara satu dan lainnya. Kita tinggal mengikuti saja informasi nominal yang tampil di OSS ini. Sekarang langsung saja kita klik detail PNBP. Sekarang muncul tampilan pop-up berikut. Untuk memunculkan SPS-nya kita tinggal klik saja salah satu tulisan dokumen. Nah, berikut adalah tampilan SPS atau surat perintah setor atas PNBP dari pengajuan PKKPR penilaian untuk lokasi usaha kita. Dapat kita lihat nilai total PNBP yang harus kita bayarkan adalah Rp447.672. Untuk melakukan pembayaran, kita tinggal mengikuti instruksi yang ada di bagian bawah SPS ini. Kita perhatikan bahwa SPS ini memiliki masa kadaluarsa yaitu selama 7 hari sejak dokumen lengkap. Kemudian untuk pembayarannya dapat kita lakukan melalui ATM. Silahkan ikuti saja ya sesuai informasi yang tertera di SPS kita masing-masing. Oh ya, hal yang penting yang juga perlu kita perhatikan yaitu pada poin 4. Disebutkan bahwa pemohon wajib mendampingi petugas kantor pertanahan selama pelaksanaan peninjauan lapangan dan sesuai aturan yang berlaku, jika ada biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dari petugas kantor pertanahan yang melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan kita, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kita selaku pemohon. Terkait ini, tentu tidak semua lokasi kegiatan yang diajukan PKKPR-nya itu akan dilakukan peninjauan. Jadi ini sesuai kebutuhan saja ya, yang mana itu akan ditentukan oleh Dinas Tata Ruang dan juga dari kantor pertanahan. Selanjutnya, setelah kita membayarkan PNBP melalui instruksi di SPS tadi, kita tinggal menunggu lagi ya informasi selanjutnya yang akan muncul di laman OSS kita, yaitu pada tab persyaratan dasar. Jika nantinya ada informasi terkait jadwal peninjauan lapangan, itu juga akan diinformasikan di sistem OSS ini. Jadi sangat penting ya untuk kita selalu mengecek update pengajuan kita secara berkala. Intinya, jika kita sudah sampai pada pembayaran PNBP, itu artinya secara prinsip pengajuan kita sudah benar dan disetujui. Tinggal dilakukan proses verifikasi lanjut saja oleh petugas tata ruang dan juga kantor pertanahan. Endingnya nanti jika semua tahapan proses verifikasi telah selesai, maka kita akan mendapatkan status pengajuan yaitu PKKPR terbit dan kita dapat melangkah ke proses persyaratan dasar selanjutnya yaitu melakukan penapisan dokumen lingkungan di website AMDAL.net. Oke NV Planners, itulah tadi seluruh tahapan dalam proses pengajuan PKKPR yang akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Dinas Tata Ruang setempat. Semoga video ini dapat membantu para pelaku usaha, terutama bagi para pelaku UMKM ataupun badan usaha lainnya yang saat ini sedang mengurus NIB atau sedang mengurus persyaratan dasar tata ruangnya melalui sistem OSS. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.